Hingga saat ini, Kementerian Luar Negeri masih hilang kontak dengan 3 orang warga negara Indonesia yang menjadi relawan di Rumah Sakit Indonesia. Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengumumkan bahwa pihaknya kehilangan kontak dengan 3 warga negara Indonesia atau WNI yang ada di Gaza. Diketahui 3 WNI tersebut menjadi relawan di Rumah Sakit Indonesia, yang mana RS tersebut menjadi sasaran serangan artileri Israel pada Senin 20 November 2023. Dikutip dari Tribun News, Retno menjelaskan bahwa hilang kontak ini terjadi seusai tank-tank Israel melakukan serangan ke RS Indonesia. Seiring dengan hal itu, Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, Badan Bantuan dan Pekerjaan PBB untuk Pengungsi Palestina atau UNRWA, dan Palang Merah Internasional hingga kini belum dapat memastikan nasib 3 WNI yang ada di Gaza. Setelah sebelumnya memblokade RS Al-Shifa, kini Israel mengepung dan menembaki Rumah Sakit Indonesia. Serangan ini telah terjadi sejak pekan lalu. Tepatnya seusai CEO Combat Anti-Semitism Movement dan mantan kepala media digital IDF menyebarkan berita bohong. Dalam pernyataannya disebutkan bahwa RS Indonesia memiliki terowongan bawah tanah yang digunakan sebagai markas Hamas. Lembaga Penyiaran Publik Israel mempublikasikan sebuah lagu yang dinyanyikan oleh sekelompok anak-anak. Namun lagu tersebut memuat lirik yang tak biasa. Pasalnya dalam lagu itu berjanji untuk memusnahkan semua orang yang ada di Gaza. Dikutip dari Middle East Eye, lagu itu berjudul Friendship Song 2023. Lagu ini dirilis pada 19 November 2023 lalu dan menampilkan lirik nasionalis yang ditulis juru kampanye Ofer Rosenbaum. Liriknya merujuk pada serangan pasukan Israel yang berlangsung di jalur Gaza selama 2 bulan ini. Disebutkan dalam lirik, tentara Zionis itu menyeberang ke daerah kantong yang terkepung untuk memusnahkan para pembawa swastika. Lagu yang dinyanyikan sejumlah anak-anak itu terdengar menggaungkan bahwa Israel akan membumi hanguskan Gaza dalam waktu 1 tahun. Menyusul tuduhan bahwa lagu tersebut menganjurkan genosida, video itu pun langsung dihapus dari situs web. Pasukan Israel menggempur sebuah gereja yang ada di Lebanon Selatan pada Senin 20 November 2023. Peluru artileri Zionis itu menyebabkan kerusakan yang signifikan. Dikutip dari Middle East Monitor, peluru Israel itu menghantam gereja St. George di kota Yaron, Lebanon Selatan dekat perbatasan. Tak ada korban luka-luka dalam penembakan gereja Katolik Melkite itu. Seperti diketahui, sejumlah daerah di Lebanon Selatan menjadi sasaran tembakan pasukan Israel. Mulai dari tank, jet tempur, hingga helikopter menyerang berbagai lokasi, termasuk serangan terhadap rumah anggota parlemen Lebanon Habalan yang merupakan sekutu dekat Hizbullah. Diketahui Israel dan kelompok Hizbullah saling melayangkan serangan di daerah perbatasan. Keduanya terlibat pertempuran mematikan sejak militan Hamas melakukan serangan mendadak ke Israel Selatan. Bentrokan ini merupakan yang paling mematikan sejak keduanya bertempur dalam perang berskala besar pada tahun 2006 lalu. Tentara Israel kembali menyasar fasilitas kesehatan di Gaza, Palestina. Setelah memblokade RS Al-Shifa, pasukan Zionis itu mengepung dan menembaki Rumah Sakit Indonesia. Serangan Israel pada Senin 20 November 2023 itu menewaskan sejumlah pasien dan juga dokter. Dikutip dari Middle East Monitor, artileri Israel mengebom lantai 2 Rumah Sakit Indonesia. Pasukan Zionis menargetkan ruang operasi di rumah sakit yang berada di Gaza Utara tersebut. Akibat serangan ini, peralatan medis di RS itu mengalami kerusakan yang signifikan. Direktur Rumah Sakit di Gaza, Munir Albers, menuturkan jasad-jasad masih menumpuk di RS Indonesia. Ia juga menjelaskan bahwa RS Indonesia merupakan satu-satunya rumah sakit yang masih berfungsi sebagian. Seperti diketahui, sejumlah rumah sakit lain di kota Gaza tak dapat beroperasi karena kehabisan bahan bakar.
Al-Burj mengatakan drone-drone Israel juga menembaki warga Palestina yang mencoba kabur dari RS Indonesia. 12 orang dinyatakan tewas dalam serangan itu dan puluhan lainnya terluka. Pasukan sayap militer Hamas Brigade Al-Qassam sukses menargetkan puluhan kendaraan militer Israel dalam 72 jam terakhir. Mereka juga berhasil menghadapi pasukan Zionis di beberapa poros di Gaza. Hal itu disampaikan oleh juru bicara Brigade Is al-Din Al-Qassam, Abu Ubaidah. Dikutip dari Al-Mayadin Selasa 21 November 2023, Brigade Al-Qassam berhasil menargetkan 60 kendaraan militer Israel. Abu Ubaidah menuturkan, kendaraan militer itu menjadi sasaran di poros selatan lingkungan Al-Zaitun, lingkungan Sheikh Radwan, dan Al-Tawam di sebelah barat Kem Jabalia, serta di Beit Lahia. Disebutkan 3 dari kendaraan tersebut adalah pengangkut personel lapis baja. Sebagian besar kendaraan militer Israel itu dihantam oleh rudal Al-Yasin 105, rudal anti-tank, bom pecahan peluru, dan rudal tandem 85. Abu Ubaidah menekankan bahwa mereka masih terlibat dalam konfrontasi sengit. Pihaknya juga telah melakukan beberapa operasi khusus untuk melawan pasukan Zionis itu. Selain itu, Abu Ubaidah mengungkapkan bahwa Brigade Al-Qassam melakukan operasi yang signifikan pada Sabtu 18 November 2023. Mereka menyergap pasukan infanteri Israel di barat daya kota Gaza. Pasukan Pertahanan Israel atau IDF menargetkan Rumah Sakit Indonesia pada Senin 20 November 2023. Tembakan artileri tanpa henti menyusul pengepungan yang dilakukan oleh para tentara Zionis itu. Akibatnya 12 orang dinyatakan tewas, termasuk pasien dan dokter. Dikutip dari Tribun News, suara tembakan masih terdengar hingga malam hari. Rupanya IDF mengaku bahwa mereka menargetkan militan Hamas yang melepaskan tembakan dari dalam rumah sakit. Rentetan peluru ditembakkan Israel ke lantai 2 rumah sakit tersebut. Pasukan Zionis menargetkan ruang operasi di Rumah Sakit Indonesia. Dikabarkan seorang dokter terluka saat tengah melakukan operasi. Diberitakan sebelumnya situasi menegangkan terjadi di RS Indonesia seusai tank-tank Israel mengepung fasilitas medis itu. RS Indonesia menjadi sasaran setelah sebelumnya pasukan Zionis memblokade Rumah Sakit Al-Shifa. Diketahui ada sekira 700 orang termasuk staf medis yang terluka akibat serangan itu. Sekelompok bayi prematur telah dievakuasi dari Rumah Sakit Al-Shifa yang ada di Gaza. Mereka dipindahkan ke Mesir untuk mendapatkan perawatan yang lebih intensif. Disebutkan puluhan bayi prematur itu berada dalam kondisi kritis. Dikutip dari Al Jazeera, para tenaga medis di Mesir berbaris rapi dan menantikan kehadiran para bayi prematur itu. Sebanyak 23 bayi diketahui tiba di Mesir dan langsung menjalani perawatan. Tenaga medis Mesir sangat berhati-hati saat memindahkan para bayi ke inkubator yang dibawa ke penyeberangan perbatasan Rafah. Total ada 31 bayi prematur yang dipindahkan pada Minggu 19 November 2023. Sebanyak 23 bayi kini telah tiba dengan selamat di Mesir. Sedangkan 3 bayi lainnya masih berada di Rumah Sakit Emirat dan masih mendapatkan perawatan. Diberitakan sebelumnya para petugas medis Palestina mengevakuasi bayi-bayi prematur yang dirawat di Rumah Sakit Al-Shifa Gaza. Puluhan bayi itu dipindahkan lantaran berisiko tinggi terkena gempuran serangan dari Israel. Israel kembali merilis rekaman kamera keamanan yang menunjukkan aksi militan Hamas. Video itu diketahui merupakan rekaman pada tanggal 7 Oktober 2023 lalu. Dalam video, sejumlah anggota Hamas tampak mengejar orang-orang yang ada di sebuah festival musik. Dikutip dari Reuters, dalam rekaman itu juga tampak salah satu anggota Hamas mengeksekusi wanita dari jarak dekat. Diketahui Israel berusaha menangkis kritik internasional terkait tindakan pemboman yang mereka lakukan di Gaza.
Meski ada banyak seruan gencatan senjata, Israel mengatakan bahwa mereka akan terus melanjutkan agresi itu sampai Hamas diberantas. Video itu juga menunjukkan orang-orang yang lari berhamburan untuk menyelamatkan diri. Di akhir video terlihat seorang wanita yang dikejar sedang berjongkok di tanah. Kemudian ada seorang pria bersenjata yang berada di sebelahnya. Beberapa saat kemudian, pria itu mengangkat senapannya dan menembak jarak dekat wanita tersebut. Lokasi rekaman itu dikabarkan diambil di dekat Kibbutz Alumim. Hal ini berdasarkan tata letak jalan, pepohonan, dan bangunan di dekatnya yang sesuai dengan citra satelit di daerah tersebut. Pasukan sayap militer Hamas Brigade Al-Qassam mengumumkan peluncuran rentetan roket ke arah Tel Aviv. Roket-roket itu sebagai bentuk tanggapan atas pembantaian Israel di jalur Gaza. Serangan roket yang menargetkan Tel Aviv itu disebut sebagai yang terbesar sejak awal invasi Israel. Dikutip dari Al-Mayadin, Brigade Al-Qassam meluncurkan salvo roket besar. Di area pemukiman Gaza, peringatan merah diaktifkan setelah peluncuran roket secara serentak. Di bagian utara jalur Gaza terus-terusan menyaksikan konfrontasi sengit antara Hamas dan Israel. Sementara itu, Brigade Al-Quds sayap militer Gerakan Jihad Islam Palestina mengumumkan bahwa mereka berhasil menyerang selama konfrontasi semalam. 7 kendaraan militer bergerak di sepanjang Beit Hanun, Bir Lahia, dan Al-Saftawi. Seiring dengan itu, Brigade Al-Quds mengumumkan bahwa ada 6 tentara tewas selama konfrontasi sengit itu. Brigade Al-Quds sendiri juga mengaku bertanggung jawab atas serangan roket di Nir Oz dan penembakan situs militer dengan peluru mortir berat. Pemerintah Jepang berusaha keras untuk meluluhkan hati kelompok Houthi Yaman. Seperti diketahui, Houthi membajak kapal kargo Galaxy Leader pada Minggu 19 November 2023 lalu. Kapal tersebut diketahui berguna untuk mengangkut kendaraan. Dikutip dari Tribun News, Houthi membajak kapal tersebut saat sedang menuju India dari Turki. Mereka awalnya mengira bahwa kapal itu beroperasi di bawah komando Israel. Pemerintah Jepang lantas mengutuk keras penyitaan kapal kargo tersebut. Tokyo juga mendesak negara-negara lain, termasuk Iran, Arab Saudi, dan Oman, untuk ikut serta melepaskan kapal dan sanderannya. Diberitakan sebelumnya, Israel menyalahkan Iran atas penawanan kapal kargo itu. Pihaknya menuturkan serangan itu akan berdampak pada keamanan maritim internasional. Kemudian juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Nasser Kanani, membantah keterlibatannya dalam penyitaan kapal tersebut. Kapal itu diklaim Israel sebagai milik Inggris dan dioperasikan Jepang. Ratusan pengungsi Gaza serta sejumlah pasien dan tim medis masih terjebak di dalam rumah sakit Indonesia. Mereka tak dapat keluar lantaran RS tersebut diblokade oleh pasukan Israel. Hingga hari ini, Selasa 21 November 2023, ratusan orang masih mendekam di Rumah Sakit Indonesia di Beit Lahia dan Rumah Sakit Al-Shifa di Gaza Utara. Dikutip dari Tribun News, mereka tak berani keluar dari bangunan rumah sakit karena dikepung tentara Israel. Sebelumnya, pasukan Zionis itu diketahui melancarkan tembakan hingga menewaskan 12 orang. Ancaman dari Israel pun semakin memperkuat ratusan orang itu untuk tetap berdiam diri di dalam RS. Pasalnya, Zionis mengancam akan menembak siapa saja yang nekat memasuki maupun keluar dari 2 rumah sakit tersebut. Organisasi kemanusiaan Doctors Without Borders mengatakan mereka belum bisa mengevakuasi para stafnya dari Rumah Sakit Al-Shifa. Di sisi lain, serangan udara Israel masih terus membanjiri wilayah Gaza sepanjang malam. Gempuran rudal itu menghantam Camp Al-Burij, Rafah, dan kota Gaza serta wilayah lainnya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.